Yo 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 yo. Sutora Podcast. Halo semuanya. Nahan kunaon. Podcast. Balik lagi sama kita. Iya. Wangkong Studio. Ya gua Razan. Gua Arya. Elmi. Ya. Sebelum masuk, Sebelum apa? masuk, Apa? beli tiket dulu. baca Bismillah. Baca Bismillah. Su- Ketika di depan. Iya. Ya, on that note, Ya nggak lupa kita ingetin buat teman-teman untuk subscribe channel YouTube kita, like videonya, komen juga di sana, share ke teman-teman kalian dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan kita juga ada di Noise dan Spotify. Download aplikasinya kalau lagi pengen dengerin sambil nyetir, sambil kerja. Sambil modal. Angger eta modal Harus. mepet kuota, tapi nggak mungkin lah. Tapi siapa tahu mepet kuota. Betul. Bisa dengerin kita di situ. Selain itu kita juga udah ada di Twitter buat update-update konten-konten terbaru dari Sutra Podcast. Ya. Follow Follow aplikasinya. Download aplikasinya Kumaha? juga. udah Ya, sih follow. Twitter mah. Udah sih Twitter mah. Twitter mah udah. Ya follow kita di Twitter juga ya @sutoda_podcast. Oke, masuk ke berita sepak bola. Berita sepak bola. Kita kembali lagi ke berita sepak bola. Udah mulai lagi liga ya setelah Ya. kemarin ada UEFA Nation League. 2 minggu ya. 2 minggu berturut-turut. Enggak, udah seminggu lah. 2 minggu, Pak. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Oh iya, udah. Lanjut. Ya, kembali lagi di sekarang tanggal 3 Oktober ya. Berarti kita bahas untuk weekend kemarin termasuk Super Sunday yang utama. Tapi kita mulai dulu dari La Liga deh sekarang gantian lah. Nah, Kasihan terakhir terus La Liga. Kasta La Liga sekarang ya di peringkat 1 sekarang dipimpin oleh Barcelona ya. Ya, Barcelona menyusul Real Madrid karena kemarin Barcelona berhasil menang 1-0 saja. ya di melawan Mallorca ya. Mallorca. Melawan Mallorca, gol sematawayang dari Robert Lewandowski. Lewandowski. Sementara rival Abadinya, abadinya Real Madrid itu berbagi skor ya 1-1 menjamu Osasuna, Betul. diwarnai oleh Karim Benzema yang baru saja kembali dari cedera gagal penalti. Betul. Ini selisihnya sama, poinnya sama. Poinnya sama tapi selisih beda gol ya? selisih gol. ya betul selisih gol. Kalau itu gimana? Super Depor gimana? Kemana tuh? Nah, buat yang teman-teman bertanya, Super Depor, boleh Apa cek itu teh Pak. gitu ya? Boleh cek video-video kita yang sebelumnya di YouTube di playlist tuh, cek aja ada Wangkong, ada Football History, mungkin ada beberapa konten, beberapa pembahasan yang teman-teman suka tapi kelewatan gitu. Betul. Jadi Dicek cek aja. Iya. Untuk La Liga udahlah ya sampai Nah, situ udahlah aja gitu ya intinya. yang kurang menarik, Atletico menang 3-0 lah lawan Sevilla. Betul. Cuman ya udah kita nggak akan highlight. Intinya La Liga masih sesuai prediksi lah, Betul. sesuai prediksi bahwa memang Barcelona dan Barcelona akan memberikan perlawanan yang sengit terhadap Real Madrid gitu kan. Betul. Oke, La Liga itu kita masuk ke Serie A. Serie A. Ini lumayan ya. Ini menarik juga, Ya, menarik juga. pekan ini cukup bisa dibilang bisa menjadi monumental pivotal teh gimana bahasa Teuing Indonesia? kumaha bahasa. Bisa akan menjadi match yang penting di akhir musim Yang bisa ketika jadi perebutan akan juara menentukan ya? gitu loh. Ya, maksudnya gitu. Bisa jadi akan menentukan di nanti perebutan juara ya. Iya, di akhir musim Ya, gitu. Kita mulai aja langsung dari Inter Milan kalah 1-2 dari AS Roma. Yo, Gimana nih? Gimana? Internasi Ini padahal unggul terlebih dahulu ya Inter, lalu dibalikan 2 gol. Dybala sama ini ya. Spinazzola. Smalling. Iya benar. Iya. Chris Smalling benar. Chris Smalling. Dybala kan pertamanya Dybala. yang menyamakan kedudukan Iya. Dybala, terus Chris Smalling di menit 70-an. Ya. Ayo teriak Smalling. Pada pertandingan tersebut AS Roma tidak didampingi oleh Jose Mourinho karena masih menjalani hukumannya. Iya. Tapi ya mengingat Inter Milan sedang inkonsisten, performanya juga lagi jelek banget, ya AS Roma akhirnya bisa keluar menjadi pemenang. Catatannya kemarin gua baca di Twitternya Sempre Inter, Simone Inzaghi mengeluarkan statement bahwa
statement berupa pembelaan bahwa hasil akhir tidak Memuaskan. tidak mirror, tidak merepresentasi performanya Inter gitu loh. Jadi menurut Inzaghi, Inter sebenarnya memainkan pertandingan terbaiknya musim ini Di match itu. gitu. Tapi kata Inzaghi lalu masih di statement yang sama, Inzaghi bilang, ya buktinya kiper kita tidak melakukan banyak penyelamatan, tapi kebobolan 2 ya kenapa? Terus Saprul masih dimainin juga si Handanovic gitu kan. Tapi berarti kalau Simone Inzaghi bisa bilang ini pertandingan terbaiknya sepanjang musim ini, berarti itu secara nggak langsung menggambarkan bahwa Inter sepanjang musim ini hingga pertandingan itu tampil sangat buruk gitu. Betul. Iya kan? Standar. Ya memang hasilnya juga maksudnya posisi di klasmen kan mencerminkan ya. Inter sekarang duduk di peringkat 9 ya. Ya sedih gitu. Ya Seneng. Ya cuman kalau dari gue sih Inzaghi mau sampai mempertaruhkan jabatannya hanya karena seorang Samir Handanovic gitu. Betul. Ini yang kita udah bahas beberapa minggu gitu. Beberapa kali ketika Inter mengalami kekalahan, bahkan saat mereka kalah melawan Bayern Munchen tuh kipernya siapa yang baru? Andre Onana tampil gemilang ya. Iya. Melakukan banyak penyelamatan ya. Betul. Kenapa masih memainkan Handanovic gitu. Atau mungkin anak-anaknya disiapin buat lawan Barca besok. Nggak bisa gitu. Kiper mah nggak perlu dirotasi lah sebenarnya mah gitu kan. Kalau buat Coppa Italia ya masih boleh lah gitu ya. Betul. Ini kan konteksnya liga Pak gitu, penting. Jadi kalau dari gue sih semoga segera ada perubahan dari Simone Inzaghi terutama di pos kiper ya gitu, dan Romelu Lukaku untuk segera kembali merumput lah. Karena ya itu yang kita minggu lalu ya atau 2 minggu lalu yang gue bilang bahwa Inter sekarang penyakitnya kesulitan mencetak gol dari open play nih gitu. Kayak ketika udah sampai depan nggak tahu mau ngapain. Iya. Bingung. Yang mencetak gol aja kemarin lawan AS Roma kan Federico Di Marco. Iya. Gitu kan, back sayap gitu. Iya, udah kayak timnas Inggris ya. Iya betul. Jangan udah lupa kayak juga timnas nonton Inggris. tuh, Betul, Ratu World Cup. Oke, selanjutnya masuk ke rival sekota nih, AC Milan, juara bertahan ya, berhasil menang 1-3 menghadapi Empoli tandang ya. Tandang walaupun agak was-was juga nontonnya sebenarnya. Kenapa? Karena 3 gol itu dicetak, ada 3 gol yang dicetak pada menit di atas menit 90. Jadi Empoli juga itu 3 gol itu termasuk lupa golnya nih, Empoli. pokoknya kalau nggak salah ada 3 Atau gol. Milan mencetak 3 golnya di 90 menit akhir itu. Nih, gue bacain ya. Nah, coba bacain gimana? Antara Big mencetak gol di menit 79. Ya. Lalu mencetak gol kembali disamakan kan? Menit 90 plus 2. Oh, wow. Lalu baru Fabio Balotore sama terakhir Rafael Leao, dan itu maksudnya itu kalau nggak ada 2 gol terakhir dari Milan itu seri udah. Iya. Dan itu berarti ya maksudnya agak was-was ya karena berarti ketika udah mentok Milan harus sampai kayak gitu ya, bener-bener nungguin kesalahan musuh di akhir-akhir banget gitu loh. Gitu. Ya ini kan lagi pula Empoli konteksnya ya bisa dibilang bukan lawan sepadannya Milan lah ya gitu. Iya. Itu makanya kemarin nonton juga was-was sih itu. Waduh. Nah, itu. Langsung ke pemuncak klasemen Napoli ya. Ya. Menang 3-1 atas Torino. Betul. Dan juga Juventus menang 3-0 melawan Bologna. Dikirain bolnya Bolivia dikirain. Bolivia. Napoli masih memuncaki klasemen Serie A tapi sekarang nilainya sama dengan Atalanta ya di peringkat kedua ya. Tadinya kan di peringkat kedua Milan, cuman Milan kalah oleh Napoli. Ya, betul. 2-1 2 minggu lalu. Ya. Itu. Oke, itu untuk Serie A. Nah, ini masuk ke IPL, liga yang kemarin sempat off ya, libur selama 1 pekan. Libur selama 1 pekan oleh karena kematian dari Ratu Elizabeth gitu kan. Sekarang sudah kembali lagi setelah terpotong juga UEFA Nation League ya, tim nasional. Diawali dengan derby London Utara. North London ya, betul, antara Arsenal dan Tottenham. Arsenal berhasil menang 3-1 ya. Betul. Melalui golnya Martin Odegaard, Gabriel Jesus dan
Gabriel Martinelli. Ya. Ya. Tapi diwarnai juga insiden kartu merah Emerson Royal bek sayap kanannya Tottenham di babak pertama. Yang mana Antonio Conte menyebutkan sebenarnya sebelum kartu merah itu terjadi, katanya kita masih bisa fight lah ya. Fight ya, masih bisa fight. Cuman setelah kartu merah ya udah makin tipis ya. Ya terganggulah keseimbangan tim secara keseluruhan. Ya jelas Arsenal kembali ke track kemenangan ya gitu ya. Masih sebagai pemuncak klasmen. Lalu di berikutnya ada Crystal Palace menghadapi Chelsea. Nah ini juga debutnya di Premier League ya? Siapa? Potter. Enggak, sebelumnya main kan? Oh, yang sebelum Nation League ya? Iya, sebelum Nation League main Chelsea. Main Ya, Potter. Ini pertandingan keduanya Graham Potter. Chelsea berhasil ketinggalan dulu oleh siapa ya? Itulah oleh Hudson Edouard kalau nggak salah. Ya. Dari Crystal Palace, lalu disamakan oleh Pierre-Emerick Aubameyang membuka rekening golnya untuk Chelsea ya. Itu golnya aneh ya. Aubameyang. Karena asisnya oleh Thiago Silva. Hah? Dari belakang. Open play terus gitu jadi lagi di pertahanan Chelsea sisi kanan, Reece James direct ke depan. Yang di depan menyambut umpannya Reece James itu Thiago Silva. Sundul ke kotak penalti, Aubameyang langsung bagus sih itu kontrol badannya ya, balik badan langsung tendang volley gitu kan. Langsung masuk dan baru bisa mencetak gol kemenangan juga sama di menit terakhir melalui Conor Gallagher yang notabene musim lalu dipinjamkan oleh Chelsea ke Crystal Palace gitu kan. Ya itu dari bagus juga golnya. Bagus itu tendangan jarak jauh ya betul. Kontrolnya juga kan itu lagi dihadang berapa pemain kan. Itu bagus banget sih emang. Ya itu dari Crystal Palace versus Chelsea. Lalu ada ini. Si tukang seri. Iya, seri terus kan? Seri terus kan? Kayaknya hidupnya. Betul. Liverpool seri 3 sama dengan Brighton Hove Albion yang notabene juga ini debutnya pelatih anyar Roberto De Zerbi ya. Ini ex pelatihnya Sassuolo kan. Asal Italia. Hat-trick ya? Betul, hat-trick dari Leandro Trossard. Strikernya Belgia itu bahkan Brighton unggul dulu 2-0. Betul. Ya kan sebelum Roberto Firmino mencetak 2 gol. Lalu siapa satu lagi itu? Webster on goal. Gol bunuh diri dan Trossard ya mencetak gol ketiga ya, hat-trick. Yang gua garis bawahi di pertandingan ini lagi-lagi ya si aktor utama si itulah ya tahulah back sayap terbaik dunia. Kalau kalian nonton ya itu bener-bener 3 golnya Brighton and Hove itu semuanya dari sisi kanan pertahanan Liverpool. Betul. 2 bahkan langsung menjadi blundernya TAA ya. Satu kan dia salah kontrol. Terus udah gitu yang gol pertamanya ya yang dia jatuh itu loh, yang menjatuhkan diri. Dan tapi gol ketiga memang walaupun datang betul dari kanan, tadi Bung Elmi udah mention itu sebenarnya gol ketiga lebih salah Virgil ya, gagal clearance. Jadi Trossard di tiang jauh bisa menyambar bola gitu. Dan di babak pertama kalau Alisson tidak melakukan penyelamatan heroik harusnya bisa 3-0 gitu, bisa ketinggalan 3-0 di babak pertama. Itu udah 1-on-1 si Trossard juga kan di flick sama Danny Welbeck. Trossard bebas tendang tapi Alisson-nya bisa menyelamatkan masih. Betul. Dan ini jadi catatan penting ya buat Liverpool, berarti bisa sampai 3 kali dari sisi kanan pertahanan, berarti ya emang di situ mungkin kelemahannya dan musuh pun udah tahu wah ini bisa kita eksploitasi nih, bisa kita serang terus dari sebelah kanan nih gitu. Iya betul. Apakah Jurgen Klopp akan intinya sama seperti Simone Inzaghi gitu, mempertaruhkan jabatannya hanya untuk satu pemain gitu ya, konteksnya dalam ini TA, atau ada perubahan gitu? Tapi udah nggak ada lagi sih pemain back kanan Liverpool mana? Ada kan yang masih muda itu si Calvin Ramsey itu, atau enggak ya James Milner lah gitu kan, dia bisa di mana-mana kan, bisa dijadiin posisi apa aja. Iya itulah. Oke, lalu masuk ke Super Sunday ini derby ya. Derby Manchester, derby
yang harusnya seru kalau buat seru City. pas 9 gol. gol satu Seru ya. pertandingan. Seru ini. Bangsat. Tai. Kita lagi tag ya. Iya. Langsung ada notifikasi. Footmob. Itu Phil Foden menit 8. Ya, Phil Foden ya. Gua cabut di jalan. Bunyi lagi Erling Haaland gitu. Ya ini kita bahas lah ya sedikit ya Super Sunday ini ya. Kedua tim memang tampil full tim. Ya betul. Walaupun dari United harus kehilangan Rafael Varane di menit 40 ditarik keluarnya menit 40. Terus di Manchester City juga kehilangan Kyle Walker kan. Iya. Tapi starting 11 dua-duanya full team. Yang bisa gua bilang memang outclass sih. Ya beda kelas lah. Beda kelas. Maksudnya ya City sudah dominan berapa tahun sih gitu kan. Betul, udah punya performa, udah tahu lah gitu. Udah punya pakem, udah punya blueprint untuk menang seperti apa gitu kan. Betul. Yang mana si MU-nya sendiri juga masih meraba ya. Iya. Gitu. Tapi terlihat banget koordinasi pertahanan MU ini memang pada pertandingan ini ya, derby Manchester kemarin agak-agak ngaco. Bukan agak ngaco ya, memang ngaco ya, udah kebobolan 6 gol mah gitu kan. Nggak kayak waktu lawan Liverpool, lawan Arsenal gitu. Beda banget nih gitu. Beberapa kali skemanya gol pertamanya Foden dan gol ketiganya Foden itu skemanya hampir sama. Iya, betul. Dari sayap dioper ke tengah. Betul. Jadi tidak ada double check dari pemain-pemain United di kotak penalti atas pergerakan pemain Manchester City. Betul. Terus gol pertamanya Erling Haaland, sundulan menyambut sepak pojok ya, tendang corner. Itu gua notice yang ngejaga Haaland, yang ngawal Haaland tuh Christian Eriksen gitu. Itu kan ya elah gitu, itu orang segede gitu gitu kan. Predator di kotak penalti yang jaga Eriksen. Yang ngejaga Eriksen kan itu balik lagi ya, masalah koordinasi gitu, komunikasi gitu di dalam situasi bola mati itu harusnya adalah hal yang sangat dilatih lah itu kan, di briefing gitu. Betul. Kan oleh pelatihnya. Set piece gitu itu. Set piece gitu kan, ini rutin kan, sesuatu hal yang rutin yang diulang-ulang gitu. Ini harusnya menjadi catatan lah ini ke depannya bagi Erik ten Hag untuk mengantisipasi hal seperti ini lagi gitu. Betul gitu. Ya memang sebelum pertandingan menghadapi Manchester City ini lini pertahanannya United terlihat ada perbaikan. Betul. Tapi ternyata ketika menghadapi tim yang kelasnya jauh di atas masih belum ternyata. Ini Erik ten Hag juga waktu di press conference bilang katanya ini nggak kayak tim gua pas kemarin latihan. Ya. Mungkin juga karena mentality kayaknya ini mah. Ya, satu mentality atau juga menurut gua sih karena sempat libur 2 minggu ya, karena kan United liburnya 2 minggu ya, sampai sebelum UEFA Nation League juga. Ketika Premier League resminya cuma 1 pekan, United waktu lawan Leeds United, lawan Leeds United ditunda juga gitu. Jadi menurut gua kayak keriset lah gitu pemain-pemain United. Balik lagi ke yang gitu ya, ke zaman yang sebelumnya. Iya, betul. Yang dibantai 0-4. Nah, dan ini nggak bisa menyalahkan si nomor 5. Ya karena tidak main. Nggak main. Betul. Dia udah di posisi terbaiknya ya. Iya, in the bench. Enggak. Lebih bukan di bench, bahkan di tribun, Pak. Nah, itu yang paling bagus. Iya, betul. Iya. Ya memang bukan, tapi setuju itu jadi suatu poin ya. Ini bukan nggak ada urusannya sama nomor 5 gitu ya. Memang menjadi catatan ya. Iya. Memang menjadi catatan untuk Ten Hag gitu. Nomor 5 nggak main aja kebobolan 6. Gimana gitu. Main gitu kan. Gimana main, dan berarti memang ada yang salah gitu dari sistemnya gitu. Dari ya. Tapi lumayan lah perbaikan sedikit ya. 6-1 jadi 6-3. Nambah 2 gol ya. Lumayan. Itu gol dari United dicetak oleh Anthony ya, tendangan jarak jauh kaki kiri. Betul. Lalu Anthony Martial, pemain pengganti yang baru saja kembali dari cedera ya. Dan penalti juga ya, Anthony Martial ya, penalti. Satu sundulan ini bola muntah ya. Satu lagi tendangan penalti. Ya, berarti memang masih banyak yang harus diperbaiki. Ya, banyak banget buat dari Manchester United, dan juga ini pertarungan antar guru dan murid dimenangkan oleh guru. Betul. Untuk pertemuan pertama. Ya kan Ten Hag bukan asisten, pelatihnya Bayern Munchen 2 kan waktu Pep melatih Bayern Munchen gitu. Ya, dan itulah. Semoga nanti di Old Trafford
ada perbaikan. 6-4 lah ya perbaikannya, jadi 6-4 gitu. Ya enggak lah. Ya nggak apa-apa asal menang mah. Iya kan? Oh ya menang ya. Asal menang mah iya. 6-4 nggak apa-apa lah, gua mah bodo amat Iya, sekarang. menang. 65 juga nggak apa-apa. Menanggung malu ya. Cuman yang menarik juga di sini dua pemain City hat-trick ya. Ya, Phil Foden, Phil dan Foden Erling Haaland. dan Erling Haaland. Jadi Premier League harus ngasih 2 bola ke masing-masing Betul. masing-masing satu kan. Iya. Jadi ya, Dengan tanda tangan. iya masing-masing satu, dan Haaland juga berarti ini rekor ya dia. Betul. 3 hat-trick beruntun di pertandingan home. Menjadi pemain tercepat dalam sejarah Premier League mencetak 3 hat-trick ya, hanya Ya. membutuhkan 8 pertandingan. pertandingan. Emang gila sih itu. Ngeri. Cyborg itu mah. Cyborg ya. Asli. Terminator, Pak. Ya nggak sih? Killer. Asli. Berarti dugaan gua salah ya. Apaan? Waktu dulu di power ranking. Oh, Haaland iya, cuma iya, cetak iya. 15 gol. Betul. Udah lewat. Udah lewat. Dia bahkan tinggal berjarak 9 gol lagi ya dari pemenang Dari- Golden Boot iya. Premier League musim lalu ya. Iya, maksudnya ya emang Son salah ya. emang ngeri sih, maksudnya Haaland nggak bisa dipungkirin lagi. Banyak yang bilang dulu mau mainnya di Liga Jerman, liga inilah liga yang cuma 2 tim doang. Iya. Sekarang udah dimain di liga terbaik dunia ya, Iya. liga terbaik dunia di mana berarti back-backnya juga back terbaik dunia, Betul. dan tetap bisa lebih ganas malah sekarang. Mengerikan sekali. Ya gua nggak bisa debat sih itu mah hands down Erling Haaland terbaik lah. Tapi juga memang dari Unitednya sendiri ya, selain tadi koordinasi pertahanan gitu. Kayak gol keduanya Haaland yang tap in, Iya, Iya. umpan dari Kevin De Bruyne. Itu De Bruyne punya ruang yang sangat legaan. luas gitu. Maksudnya seorang Kevin De Bruyne, Pak. Dikasih ruang segitu banyak ya. Iya gituin. Gua ngelihat highlightnya pas yang gol itu, De Bruyne nerima bola di tengah, wajir Balik. dikasih bebas dong, gitu. Ini nggak akan dijagain. Gila aja gitu. Maksudnya, Ya, kalau kata gue tuh mungkin ini ada kesalahan taktik juga yang harusnya mungkin mereka mungkin fokus di Haaland gitu. MU-nya fokus di Haaland ketika padahal ya motornya itu De Bruyne, mereka mungkin diinstruksikan untuk mengantisipasi crossing. Tapi ya kita benang jadinya itunya loss, itunya juga loss gitu loh. Loss di mana loss? iya di nggak mana? ada adjustment dari Manchester United menghadapi City dengan pemain-pemain kunci tadi gitu. Betul. Harusnya dengan ya kita sama-sama tahu pastilah ya tim-timnya Pep Guardiola mah nyawanya motornya tuh di lini tengah gitu. Betul. Bernardo Silva, Rodri dan Kevin De Bruyne harus ada treatment khusus gitu. Betul. Kalau menjaga Haaland mah udah pasti, tapi pun akan lebih gimana ya maksudnya? Kalau misalnya Mitigasinya De lebih Bruyne. enak untuk lebih enak ya, Motong bukan pasokannya. iya memutus Iya, pasokannya betul. gitu maksud gua. Dan yang kedua adjustment yang tidak dilakukan adalah 2 gelandang sayapnya Manchester United. Siapa berarti Sancho sama Anthony, ya. itu benar-benar nggak ada bantu Belakang, pertahanan. ya, betul. Itu sampai Paul Scholes ini apa? Iya, Story kan? iya betul. Kayak kata Di zaman gua winger ngebantu fullback. Gitu. iya, itu Sancho sama Anthony nggak ada adjustment. Harusnya kan ya dengan kondisinya menghadapi City. Manchester City dan Iya. tandang pula Iya. gitu ya. Harusnya jangan bermain seterbuka itulah gitu. Kan itu skor 6-3 adalah bukti kedua tim bermain terbuka. Iya. Dari Unitednya juga bermain terbuka makanya bisa cetak 3 gol. 3 gol. Tapi ya, Terbuka teh. terlalu terbuka gitu. Nggak ngukur Iya. ini teh lawan Manchester Iya. City. Kita selalu di sini mah pragmatis aja lah. Iya gitu. Gua mikirnya bahkan kayak jadi 4-3-3 ada Casemiro di situ, Iya. ada Fred, ada Eriksen gitu. Gua Iya. mikirnya gitu. Pas ngelihat line Nah, up lah kia doi. sama persis gitu kan. Ya betul sih don't change the winning team, tapi kan nggak selalu juga ya Betul. bisa diaplikasikan. Masalahnya Gitu. ini kan versus the winning timnya Premier League musim lalu Iya, gitu. iya. Ditambah striker yang mengerikan lagi sekarang. Iya, kan? ada Majin Bu. Ya, ada Jinbu ya. Majin Bu. Ya paling itu aja ya untuk berita sepak bola tanggal 3 Oktober ini. Betul. Sebelum ditutup sekali lagi gua nggak lupa ngingetin untuk subscribe channel YouTube kita, like video-video kita, komen juga di bawah mengenai apa ya yang terkait dengan video atau ada pembahasan-pembahasan yang pengen kalian kita untuk bahas gitu Betul, ya. betul. Request lah. Request juga share ke teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa nyalakan notifikasinya tinung-ninung biar jangan ketinggalan konten-konten dari Syutoda Podcast. Ya, udah. Udah. Udah gitu aja. Nah, kita juga ada di Spotify dan Noise.
Gitu kalau kalian mau dengerin sambil nyetir sambil ngapain, pokoknya nggak mau ngelihat ada thumbnailnya lah gitu, thumbnail YouTube apa sih thumbnail YouTube gitu kan misalnya. Bisa dengerin di Spotify atau Noise, download aplikasinya. Kita juga ada di Twitter, @situ ada podcast juga ya. Betul. Kalau mau interaksi sama kami atau mau lihat update video-video terbaru dari kami. Ya, upload konten terbaru informasinya di Twitter kebanyakan. Betul. Follow ya. Di follow, di subscribe semuanya. Oke. Ya. Ya, begitu aja dari kita. Ya. Gua Arzan out. Ya. Mari out. Manchester is blue, Elmi out. Fuck off.